selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Natali. Nama saya Tiarza Witi Krisanti. Nama saya Rodrigo Clifford Korompis. Nama saya Sekar Ayu Diapitaloka. Perkenalkan, saya Raken juga Suara. Dan pada video kali ini, kami akan membahas terkait perencanaan strategi sistem informasi manajemen pada PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Telkom Indonesia adalah suatu perusahaan milik BUMN dengan pemegang saham mayoritas adalah Pemerintahan Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Memiliki visi menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat dan 3 misi, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Dan yang ketiga, mengorkestrasikan ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh Telkom, yaitu terbagi atas 4 kategori, yaitu Board of Director, Corporate Office, Unit Business, dan Territory. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar yang tertera. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Telekomunikasi Indonesia memiliki banyak produk yang ditawarkan untuk pelanggan karena tingginya permintaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kualitas dan juga mutu perusahaan. Salah satu cara dalam meningkatkan kualitas dan mutu perusahaan tersebut adalah dengan penggunaan SI atau TI. Setiap divisi pada PT Telkom ini sudah menerapkan penggunaan SI atau TI. Namun, pada beberapa divisi masih belum maksimal dalam menunjang kinerja proses bisnisnya. Karena itu, diperlukannya perencanaan strategi sistem informasi pada perusahaan. Untuk perencanaan tersebut, kami menggunakan analisis kondisi bisnis dan SITI internal dan eksternal dengan menggunakan Portfolio Competitive Force, Portfolio Chain Activity, SWOT Analysis, dan IT Balance Scorecard. Setelah melakukan analisis tersebut, maka tahap selanjutnya adalah memetakan SI atau TI yang telah dan akan diterapkan dengan McFarland Strategic Grid Portfolio. Analisis Porter 5 Competitive Force dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi eksternal dari perusahaan berdasarkan 5 kategori. Kategori yang pertama yaitu berdasarkan threats of new entrants, yang dimana terjadi akibat adanya pendatang baru dalam dunia jaringan telekomunikasi yang membawa inovasi baru. Adapun cara mengatasinya adalah seperti 3 poin yang terlihat pada layar. Kemudian kategori kedua yaitu bargaining power of suppliers, yang terjadi karena dominannya posisi pemasok di sektor teknologi, sehingga pemasok dapat menggunakan kekuatan negosiasi untuk mengekstraksi harga yang lebih tinggi dari perusahaan. Hal ini berdampak pada turunnya profitabilitas keseluruhan layanan komunikasi yang diversifikasi. Adapun cara mengatasi hal tersebut adalah dengan 3 poin seperti yang tertera pada layar. Kategori berikutnya adalah bargaining powers of buyers, yang terjadi karena pembeli yang selalu ingin mendapatkan penawaran terbaik dengan harga yang murah. Sehingga hal ini dapat menjadi tekanan bagi profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Adapun cara mengatasi hal tersebut adalah dengan 3 poin seperti yang tertera pada layar. Kemudian yang keempat yaitu threats of substitute products or services, yang terjadi karena adanya produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang serupa dengan cara yang berbeda. Namun, hal ini juga dapat diatasi dengan 3 poin seperti yang tertera pada layar. Dan kategori yang terakhir adalah rivalry among the existing competitors, yang terjadi karena adanya persaingan dalam suatu industri yang sangat ketat sehingga dapat menurunkan harga dan profitabilitas industri secara keseluruhan. Hal ini juga dapat diatasi dengan 3 poin seperti yang tertera pada layar. Analisis total value chain ini berfungsi untuk melihat bagaimana proses bisnis yang dilakukan di organisasi atau perusahaan, yang dimana Telkom Indonesia sendiri memiliki aktivitas utama, yaitu inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing sales, dan service. Serta memiliki aktivitas pendukung yaitu home infrastructure, human resource management, technology development, dan procurement. Penjelasan secara detail terkait kegiatan dapat dilihat pada layar. Proses bisnis pada Telkom Indonesia memiliki beberapa stakeholder. Proses bisnis tersebut dengan stakeholder saling berhubungan.
Berikut ini adalah hubungan stakeholder dengan proses bisnis utama dan juga pendukung. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis SWOT yang berfungsi untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan dalam mengimplementasikan SI atau TI. Dan berikut ini adalah analisis SWOT dalam mengimplementasikan SI atau TI pada Telkom Indonesia. Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, dapat dibuat strategi untuk mengatasi kelemahan dan juga ancaman dengan kelebihan dan peluang yang ada. Dan berikut ini adalah matriks SWOT yang membahas terkait dengan strategi tersebut. Strategi tersebut terdiri atas strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT, seperti yang tertera pada layar. Tahap analisis terakhir adalah dengan menggunakan IT Balanced Scorecard yang berguna untuk mengukur bagaimana tingkat kematangan dari kondisi SITI internal dari perusahaan itu. Jadi, pengukuran ini terdiri atas 4 perspektif, yaitu yang pertama adalah perspektif user orientation, yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan atas ketersediaan data dan informasi yang diperlukan, dan memiliki SDM yang berkualitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan, kemampuan, dan produktivitas user. Kemudian untuk yang perspektif yang kedua, yaitu corporate orientation, yang dapat dilakukan dengan cara memastikan tersedianya infrastruktur jaringan dan SI dari perusahaan itu, serta memelihara dan mengembangkan perangkat pada perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengkontribusikan fungsi dari TI yang ada di perusahaan itu. Kemudian perspektif yang selanjutnya, yaitu operational excellence, yang dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan dan pemeliharaan perangkat kendali utama perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengelola masalah, aplikasi, dan operasional berkembang secara efisien, dan keterampilan staf IT. Kemudian yang perspektif terakhir adalah future orientation, yang dapat dilakukan dengan memiliki SDM yang mumpuni dan melakukan pengembangan serta pemeliharaan perangkat kendali utama perusahaan. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan karyawan, meningkatkan kualitas TI, dan melakukan pengembangan sistem dan infrastruktur dari TI perusahaan. Setelah melakukan 4 analisis kondisi bisnis dan SI atau TI internal dan eksternal perusahaan, tahap selanjutnya adalah melakukan pemetaan SI atau TI baik yang telah atau akan diterapkan pada perusahaan dengan McFarland Strategi Grid Portfolio. Pada portofolio ini terdapat 4 kuadran pemetaan aplikasi, yaitu kuadran strategik yang merupakan sistem informasi yang kritis untuk bisnis dan kesuksesan mendatang, kuadran high potensial yang merupakan sistem informasi yang terwujud dari inovasi-inovasi baru yang sangat potensial untuk mencapai keunggulan kompetitif, kuadran key operational yang merupakan sistem informasi yang penting untuk mendukung kelangsungan bisnis saat ini dan harus dijaga keefektifannya, dan yang terakhir, kuadran support yang berupa sistem informasi yang membantu meningkatkan efisiensi proses bisnis dan efektivitas manajemen, namun tidak kritis untuk perusahaan. Sekian dulu video kami terkait perencanaan strategi sistem informasi manajemen pada PT Telekomunikasi Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Bye-bye!